Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Belum lama ini kita sempat belajar tentang jangan takut. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan, yaitu kita jangan takut menghadapi kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Apapun situasinya. Yang kedua, kita sudah belajar takut oleh karena dosa. Kita akan takut karena kita telah berbuat dosa. Yang ketiga adalah manusia takut mati. Nah, ada satu hal yang setelah saya pelajari gumuli yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu takut karena bermain dan bergaul dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa setan, dengan dukun-dukun dan jimat-jimat. Dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Patung-patung Allah itu huruf kecil, mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri. Supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun tertumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Kita harus ekstra hati-hati saudara-saudara akan tipu muslihat setan. Karena setan akan menyerupai Allah tanda petik. Malaikat untuk mempengaruhi kita. Tidak ada saudara yang disebut ilmu putih atau white magic atau ilmu hitam black magic. Semuanya itu tipu muslihat setan yang dari iblis. Misalkan kedukun dengan cara-cara setan untuk berobat supaya sembuh, supaya sehat. Mohon berkat rezeki dari Tuhan supaya kaya, disebut pesugihan. Minta ditenang aman, datang untuk mengamankan rumah supaya tidak ada gangguan-gangguan apapun juga. Dan sebagainya. Ingat, iblis memakai dukun-dukun dan jimat-jimat itu untuk mempengaruhi dan menghancurkan saudara dan saya. Jimat-jimat dan dukun-dukun setan itu panas, saudara. Seluruh hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan jodoh kita, bahkan ekonomi kita akan hancur berantakan kalau kita bermain dengan setan, dengan iblis. Sudah pasti kita akan ditelannya oleh setan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah, hati-hatilah. Jangan sampai kita ditelan oleh singa kalau kita tidak waspada. Kalau saudara bermain dengan setan, dengan dukun-dukun, dengan jimat-jimat apapun, saya pastikan saudara akan hidup dalam ketakutan. Tidak akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidup saudara. Setiap saat, sedetik, saudara akan hidup dalam ketidaktenangan dan dalam ketakutan. Saudara tidak akan nyaman tidur. Saudara tidak akan nyaman melakukan aktivitas. Karena setan itu bekerja di dalam kehidupan saudara, rumah tangga saudara, pasangan saudara, dan seterusnya. Dan yang lebih mengerikan,
saya pastikan saudara akan binasa. Saudara akan masuk neraka. Saya pastikan itu. Saudara-saudara, janganlah kita bermain dengan dukun-dukun, dengan jimat-jimat. Firman Allah berkata harus dimusnahkan karena saudara akan mengalami ketakutan, kegentaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Percayalah kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, bertobat total di hadapan Tuhan. Terima Yesus dalam hidup saudara, rumah tangga dan kehidupan saudara. Jangan lagi ada jimat setan dukun yang ada dalam kehidupan saudara. Dengan jujur, mengaku akan semua yang sudah saudara lakukan. Dengan jujur, satu persatu saudara mengaku. Pernah ke dukun ini, pernah dikasih minum ini, pernah dikasih air kembang, dan seterusnya. Mengakulah dengan jujur satu persatu. Renungkan baik-baik. Dulu saya pernah dibawa kemana dan saya pernah kemana. Mengaku. Dan saudara datanglah kepada pendeta saudara. Tentunya saya katakan pendeta yang sungguh-sungguh yang dipakai oleh Tuhan. Tidak semua pendeta. Lain kali kita akan belajar bersama-sama pendeta yang palsu. Hati-hati saudara. Datanglah kepada pendeta saudara. Kepada gembala sidang saudara. Di dalam nama Yesus. Saudara jujur mengakunya di hadapan Tuhan. Dan berdoa. Dan minta dilepaskan dalam nama Yesus. Dibebaskan saudara dari setan dan kuasa kegelapan ini. Dan nama Yesuslah yang akan membebaskan saudara. Dilepaskan saudara. Serahkanlah jimat saudara. Apapun bentuknya. Alkitab yang tadi kita baca Ulangan pasal yang ke-7 ayat 22-23 dikatakan. Emas dan perak sekalipun. Kalau itu adalah bentuk jimat. Dibakar dan diserahkan. Sekalipun itu berharga. Saudara tidak boleh simpan. Tidak boleh taruh di rumah. Karena itu semua jijik dan kecil di hadapan Tuhan. Tidak boleh sisa sedikit pun yang ada di rumah dan kehidupan saudara. Apapun, sekecil apapun. Kalau saudara sudah minum air-air dari dukun-dukun dan air kembang. Saudara mengaku di hadapan Tuhan. Datang kepada pendetamu bersama-sama di dalam nama Yesus. Ditengking, dihancurkan semuanya oleh kuasa darah Yesus. Dan jangan saudara berbuat dosa lagi. Jangan saudara berbuat dosa lagi. Dengan demikian saudara akan hidup dalam ketenangan, kedamaian, dan penuh sukacita. Berikutnya kita akan belajar tentang menyesal. Banyak penyesalan-penyesalan dalam hidup kita yang sudah kita lakukan. Kita akan belajar tahap demi tahap. Kiranya Tuhan kasih kekuatan ke saudara. Sehingga saudara dibebaskan dari segala ketakutan. Ketakutan apapun juga. Saudara dibebaskan. Karena firman Tuhan berkata. Hanya dekat Allah saja kamu saya tenang. Itulah firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Agar firman Tuhan ini akan meneguhkan kami. Kami sudah berturut-turut belajar tentang jangan takut. Dan saat ini kami belajar Tuhan. Sering kami mulai ketakutan karena kami sudah pernah bermain dengan kuasa-kuasa setan. Dengan iblis, dengan dukun-dukun yang kami anggap itu baik. Padahal sudah menyesatkan dan menghancurkan. Tolong kami agar pada saat ini kami mau dibebaskan. Percaya Yesus, terima Yesus. Yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat secara total. Agar kami hidup dalam ketenangan. Tolong kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.